Wabarakatuh. Pagi hari ini kita nyuci laundry. Om udah ya Om? Nomor 7 tinggal dulu ya Om? Ini 7, 6, Mama 7 nyuci 2 tabung. Kita mau beli sarapan dulu, sarapan pagi, seminggu sekali nyuci. Sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, memiliki anak yang soleh dan solehah, beriman bertakwa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa selalulah berzikir kepada Allah SWT dimanapun Anda berada, apapun kegiatan Anda, bacalah zikirnya ya, dihatamkan setiap hari, kalau perlu tambahkan terus. Zikir yang saya rutin setiap hari, membaca Al-Quran 1 juz. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu 2 surah saya sudah hatam selesaikan, dan zikirnya sekarang baca salawat Nabi ya, selawat nabinya apa aja. Buat teman sahabat saudaraku yang tidak bisa baca Al-Quran, bisa mengganti membaca surah Al-Fatihah 25 kali, surat Al-Ikhlas nya 3 kali, istighfarnya 100 kali, fikuli lahmatinnya 300 kali, selawat uninya, selawat apa aja ya 100 kali, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Kita mau belanja dulu. Alah, langganannya Ati, iya 20.000. Kita mau beli susunya Dedek dulu. Ini tempat langganan beli jajanan Dr. Khadijah guys. Iya, sudah selesai, kita lanjut dulu. Dan tak lupa selalulah mengeluarkan infak hartamu bagi yang dilebihkan oleh Allah. Keluarkanlah sebagian dari hartamu, karena harta yang Anda miliki itu adalah sebuah titipan, dan juga ada titipan buat teman sahabat saudara kita yang sangat membutuhkan, ya keluarkan. Dan bagi murid Idrisya yang mempunyai celengan berseri, ayo sini, lindas sebelah kanan. Setiap bulan jangan bolong celengan berserinya, di setorkan ya. Beli nasi uduk di sini dekat sekolah. Iya, ntar. Bangun, gak usah nangis. Di rumah guys, mau sarapan pagi dulu, baru nanti kita ke laundryan lagi ngambil pakaian laundryannya. Alhamdulillah sudah kelar ya guys cuciannya. Kita angkat dulu ya guys. Satu lagi ya guys, tapi satu lagi. Bayar dulu ya guys. Om, nomor 6 Mama 7 Om. Iya. 2. Okay. Makasih ya Om. Kita pulang. Satu lagi. Kita belokin motor dulu ya guys. Udah selesai ya guys, mau langsung jemur, kita pulang. Alhamdulillah ada keluar yang ngejemur sampai ke sana. Alhamdulillah. Kita lanjut masak. Kita lagi masak sayur sop dulu, udah mendidih. Udah mendidih sayur sopnya ya guys. Kita masak sayur sop ceker lagi hari ini. Iya, di jam pintar ya. Kita masukkan lagi santan. Ini bikin tahu rendang. Ya, kita masak dulu.
Kita masak tahu rendang lagi nih yang bumbunya merah ya, tidak coklat. Kita tutup dulu sampai mendidih. Buat teman sahabat saudaraku yang ingin menginfokan hartanya, nanti saya sharekan alamat kantor Agni Care yang di Tasik maupun yang di Jakarta Pusat. Dan buat mau teman sahabat saudaraku yang mau transfer, nanti saya sharekan juga nomor rekening BNI, BRI, dan BSI yang saya tahu ya. Dan buat teman sahabat saudaraku, tegakkanlah sholat, karena sholat adalah tiang agama yang dimana penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berkomunikasi, alangkah baiknya, alangkah bagusnya bangunlah di tengah malam. Ini sudah mendidih ya guys, di tengah malam kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman sahabat saudaraku, saran saya sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat sunnah taubat. Dan sholat sunnah taubat, kalau buat saya, kebiasaan saya ada selesai sholat sunnah taubat, saya melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat khusus diri saya sendiri, baru saya sholat tahajud. Saya tidak sholat witir ya di tengah malam, karena saya udah sholat sunnah witirnya setelah selesai sholat isya. Tuh, ini kebiasaan saya. Tapi buat teman sahabat saudaraku yang bangun sholat tahajudnya jam 3, selesai sholat tahajudnya, sholat sunnah witir, baru lanjut baca Al-Quran, hatamin 1 juz, kalau bisa 2 surah ya, baca Al-Qurannya setiap hari. Dan lanjut zikir bagi murid Idrisya, zikir yang sudah dijajakan kepada Anda semua, jangan bolong-bolong. Sedekahnya juga jangan bolong-bolong. Bagi para wanita yang memiliki celengan berseri, celengan setiap hari, jangan bolong ya, setiap hari disetor. Jangan takut miskin bersedekah. Kita akan yang rajin bersedekah di dunia, nanti di akhiratnya tinggal menikmati kekayaannya ya. Dan buat teman sahabat saudaraku yang dilebihkan hartanya, jangan takut. Harta yang Anda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya requestkan nanti yang benar-benar amanah, terpercaya, insya Allah di akhirat nanti Anda hidupnya akan senang. Di penghuni surga hanya yang dikerjakannya hanya berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kerjaannya penghuni surga nanti kelak di akhirat nanti. Tapi buat teman sahabat saudaraku yang miskin, ya seenggak-enggaknya adalah mau sedikit pun rezeki yang Anda dapatkan, alangkah baiknya bersedekah ya. Tapi itu miskin berarti masih bisa makan, masih ada rezekinya ya. Tapi kalau fakir miskin benar-benar susah sama sekali ya, tidak diwajibkan untuk bersedekah, tapi wajibkan untuk berdoa, mendoakan mudah-mudahan setiap perjuangan teman sahabat saudara kita yang untuk memperluas lagi agama Allah, dibantu doanya, itu termasuk sedekah orang fakir miskin. Ini di dekat rumah masjid lagi ada wisuda anak TPA yang dari dini, dari umur 12 tahun. Yang umur 12 tahun berarti yang sudah baca Al-Quran, ini lagi wisuda. Ini sudah kita angkat ya. Ini saya menambahkan santan lagi. Juga santannya yang ini yang bumbunya hitam ya, coklat. Ini masak rendang juga, semuanya direndang, tapi yang ini bumbunya gelap hitam, yang tadi bumbunya merah ya. Buat teman sahabat saudaraku, mari kita bersaing tentang hal kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar hidup kita di akhirat nanti senang,
enak, tidak susah ya. Dan saya sayang semua sama Anda, jadi saya makanya mengajak Anda untuk kita menginfakkan bersama-sama harta kita di jalan Allah SWT. Besar kecilnya Allah tidak melihat itu, Allah melihat niat kita tulus ikhlas menginfakkan harta kita di jalan Allah SWT. Tapi alangkah baiknya kalau yang hartanya dilebihkan ya, lebih banyak, lebih baik, lebih bagus. Tapi bagi yang kerjanya hanya serabutan, gajinya kecil seperti suami saya, seenggaknya adalah dikeluarkannya. Tidak ada yang bisa menjadi besar kalau tidak ada yang kecil ya. Jadi sekecil apapun infakmu itu akan bisa menjadi besar. Insya Allah semakin Anda rajin bersedekah, semakin Allah menambahkan rezekimu. Alhamdulillah, mungkin saya setiap hari kalau mau dihitung per hari 5.000, jadi sebulan itu 150. Tapi alhamdulillah saya bisa menambahkan dan menambahkan, mudah-mudahan seterusnya bisa menambah terus ya. Mudah-mudahan Allah menambahkan rezeki saya bisa menambahkan lagi infak saya untuk menjadi ansurullahnya Allah. Dan buat teman sahabat saudaraku, mari kita saling sayang menyayangi, saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda negara. Mari kita saling sayang menyayangi, mencintai dan saling menghormati. Hindarkanlah dari permusuhan, perpecah belahan. Jadi mari kita bersatu ya. Dan setiap konten-konten saya tidak akan pernah bosan mengajak Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat teman sahabat saudaraku, jagalah lisanmu, pandanganmu, dan bersihkanlah hatimu dari 10 maksiat hati. Bagi murid Idrisiyah, mengetahuilah 10 maksiat hati itu. Dan buat teman sahabat dan saudaraku yang di luar jadi murid Idrisiyah, keluarkan sifat-sifat kotor dalam kolbumu. Jangan sampai ada sifat kotor, ria, takabur, sombong, hubul dunia, cinta dunia. Maksudnya cinta dunia itu jangan ada di dalam hati. Cukup dunia itu di genggaman Anda. Jadi dunia tetap kita cari, kita kejar sebagai media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita bersedekah ya. Kita dikasih rezeki dunia oleh Allah, kita ambil faedahnya, manfaatnya untuk kita, bekal kita di akhirat, kembali di akhirat. Karena dunia ini hanya sementara, tidak kekal, tidak abadi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buat teman sahabat saudaraku. Dan masukkanlah sifat-sifat yang baik-baik saja di dalam kolbumu ya. Selalu banyak istighfar. Kalau kita banyak istighfar dalam kolbu kita, insya Allah tidak ada sifat-sifat buruk yang di dalam kolbu kita. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, ikhlas, sabar. Pokoknya hal-hal sifat-sifat yang baik masuk dalam kolbumu. Kita lanjut mau masak bubur kacang hijau ya guys. Tadi saya masukkan gula ya guys, gula tadi seperempat, saya pakai cuman setengahnya saja karena saya sekeluarga tidak suka manis banget makanannya, hanya manis jambu. Nah tadi ini ada susu, kayak susu ya, tapi ini bilangnya sih santan, tapi kalau dirasa kayak susu gitu, susu bubuk. Saya beli ini setengah, ini cuman saya pakai segini aja untuk masukkan santan atau susu bubuk di ini bubur kacang hijaunya. Buat teman sahabat saudaraku, bunda, mama, ibu, kalau masak atau nyuci makanan, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali dan bersalawat Nabi. Bersalawat Nabinya terserah berapa semaunya, biar, dan selalu mendoakan dalam makanan kita ini biar
makanan kita ini kan makan masuk dalam tubuh kita menjadi darah daging dalam tubuh anggota keluarga kita. Bacakan doa ya yang baik-baik ya. Nah, itu saran saya. Ini sudah mekar banget ya, jadi setelah mekar baru kita masukkan gula sama bubuk susu atau santan bubuk bisa juga dimasukkan. Nah, sesuai selera. Dan buat teman sahabat saudaraku, doa-doa itu yang kita tidak bisa menjaga 100% keluarga kita, anggota keluarga kita. Jadi dengan dalam makanan inilah kita berdoa, kita menghajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan makanan ini akan menjadi darah daging dalam tubuh keluarga kita. Hanya inilah saran saya buat para ibu, bunda, mama ya. Kita tutup dulu mendidih, dan mendidih baru kita matikan. Ini kita ada ikan asin. Saya rendam dengan air beras biar tidak terlalu asin ya. Saya pengen makan ikan asin. Nah, ini request anak minta ati ampela. Ini mau dicuci dulu ati ampelanya. Kita lemburkan. Udah mendidih ya guys, kita matikan. Udah mendidih, kita angkat. Sekarang kita lanjut masak nasi ya guys nih. Masak nasi, tutup dulu mendidih. Sekarang lanjut manaskan minyak goreng. Kita mau goreng ati dulu ya guys nih. Atinya sudah dicuci bersih. Enggak. Ini apa? Manasin minyak goreng. Setelah goreng ati baru kita goreng ikan asin ya guys. Apapun kegiatan Anda, selalulah bersikir. Saya selalu bawa saya, tapi buat yang ini repot udah terbiasa ya. Udah kalau udah hatam sekali ya, sesuai zikir yang diajarkan mursyid, sudah hatam, udah kita lanjutkan lagi sampai isya ya. Setelah isya, udah sholat isya, kita zikir penutupnya Allah 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 sampai kita tertidur, sampai roh kita dikembalikan lagi ke jasadnya, akan otomatis tersambung berzikir Allah Allah Allah. Bismillah. Ini request anak-anak minta ati lagi. Kemarin daging mulu, dapat daging korban ya. Nah, meledak-meledak, harus goreng ini, harus kita tutup. Beli ati ampela 20.000. Ini tidak dibumbukan, cuman digoreng garing aja, request anak, karena tadi udah ada rendang juga, bumbu hitam sama bumbu merah. Kita tutup ya, takut meledak. Dan pesan saya buat para wanita, kalau menstruasi jangan minum RS ya, biar menstruasinya lancar ya. Saran saya minum air hangat. Pertama saya tidak tahu ya, saya kalau menstruasi suka sakit perutnya. Ternyata penyebabnya kalau menstruasi kita tidak boleh minum RS. Alhamdulillah dari saran dokter juga minum air hangat, alhamdulillah lancar, menstruasinya lancar ya guys. Jadi berbagi ilmu sedikit buat teman sahabat saudaraku yang para wanita, jangan minum RS kalau lagi datang. Ini hari Sabtu, saya sudah selesai masak. Ini ada sop buat Dr. Khadijah, kaldu sapi ya, rendang tahu. Ini rendangnya bumbunya merah, kalau ini yang rendang bumbunya hitam. Ini ada sop, sayur sop ceker ya. Kita bikin sayur sop ceker lagi selama anak belum bosan. Nih tadi ada bubur kacang hijau, alhamdulillah ada rezeki. Ada yang berikan bakso nih, bakso, ada tahunya juga ada di si baksonya. Ini kaldunya, kuahnya
Nah, ini ati goreng, ati ampela goreng, dan tak jauh dari sambal kalau saya ya. Nah, ini ikan asin lagi. Inilah menu kesederhanaan kami hari ini. Sampai di sini dulu video konten dari saya. Mudah-mudahan setiap pesan dan saran dari saya bermanfaat. Apabila bermanfaat, teman sahabat saudaraku bisa di-sharekan kepada teman sahabat saudara kita yang lainnya. Dan apabila ada salah-salah kata, ucapan yang terlontar dari mulut saya karena kekurangan, kehilafan, kebodohan, semuanya milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman sahabat saudaraku yang selalu setia menonton video konten-konten saya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan, dan saya tidak akan pernah bosan mengajak Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi pesan atau saran. Mungkin kalau saya sudah tidak ada, karena umur ini kita tidak tahu ya sampai kapan. Selama masih ada roh di jasad saya akan tetap mengajak teman sahabat saudaraku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita di dunia ini hanya menumpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus membawa bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana roh kita hadir di dunia ini, dimasukkan di jasad kita dengan suci, mari kita kembalikan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suci pula. Sampai di sini dulu video konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.